Pagi itu, Edward telah bangun dan berlari dengan ceria menuju kamar ibunya. Dia sangat bersemangat untuk membangunkan ibunya seperti yang biasa dia lakukan. Edward berlari dengan cepat, Anne pun mengikutinya karena takut pria kecil itu tersandung dan terjatuh. Edward membuka pintu kamar Samantha dengan tidak sabar, masuk ke dalam dan memanggil ibunya. "Mommy." "Edward, pelan-pelan," kata Anne. Wanita parubaya itu mengikuti Edward masuk ke dalam kamar dan sangat kaget saat melihat Samantha dan John tidur berdua tanpa memakai baju. Anne tidak tahu jika John tidur di sana karena kemarin sebelum Edward bangun, Samantha telah bangun terlebih dahulu dan saat dia datang, wanita itu sudah duduk di dapurnya. "Oh my God!" Anne sangat tidak enak hati melihatnya. Edward sudah naik ke atas ranjang dan menepuk-nepuk wajah ibunya untuk membangunkannya sedangkan Anne segera berpaling dan keluar dari kamar itu. Dia tidak enak hati melihat kedua orang itu. "Mom, wake up." Edward masuk ke dalam pelukan Samantha dan mencium pipinya. "Sayang, kenapa kau begitu senang hari ini?" Samantha memeluk Edward dan mencium pipi pria kecil itu berkali-kali. "Karena ada Daddy," jawab Edward ceria. Edward segera melepaskan pelukannya dan berpindah memeluk pria yang dia sangka ayahnya. John juga memeluk Edward dengan erat dan mengusap kepalanya dengan lembut. Edward benar-benar tampak bahagia dalam pelukan pria itu. Samantha segera menarik selimut yang menutupi tubuhnya dan bangun dari atas ranjang. Dia memunguti bajunya yang dilemparkan John di atas lantai dan memakainya. Setelah itu Samantha mencuci wajahnya dan keluar dari kamarnya. Dia segera menuju ke dapur untuk mengambil air hangat. Di sana tampak Anne sedang sibuk membuat bekal untuk Edward. Anne melihat kedatangan Samantha dengan tidak enak hati. Samantha mengambil air hangat dan duduk di sana memperhatikan Anne yang sedang sibuk menyiapkan makanan. "Sam, bagaimana hubunganmu dengan John?" tanya Anne. "Seperti yang Bibi lihat, aku jadian dengannya gara-gara kalah dalam sebuah permainan," jawabnya. "Permainan?" Anne langsung mengerti karena tadi dia melihat mainan Jumping Pirates milik Edward ada di kamar Samantha. Kedua orang itu pasti bermain sambil melakukan suatu pertaruhan. "Apa kau tidak keberatan?" tanya Anne lagi. Samantha hanya menggeleng dan meneguk air hangatnya. "Baguslah, berarti kau memiliki perasaan dengannya." "Perasaan?" Samantha tidak yakin akan hal itu. "Auntie, aku rasa dia hanya bermain-main saja denganku," katanya. "Kenapa kau berpikir begitu?" tanya Anne heran. "Entahlah, aku hanya tidak yakin saja dengannya." Anne mematikan api kompor dan segera duduk di depan Samantha. "Sam, dengarkan aku baik-baik. Menurutku John pria yang baik dan dia sangat serius denganmu. Kenapa Bibi berkata begitu? Kalau dia hanya bermain-main denganmu, mana mungkin dia akan kembali lagi menemui kalian berdua? Jika dia ingin bermain-main pasti dia sudah lakukan waktu itu sebelum dia pergi. Dia bisa melakukan apapun karena kalian juga tinggal bersama." Samantha hanya diam mendengarnya dan tampak berpikir. "Sam, kenapa kau ragu?" tanya Anne kemudian. Aku hanya merasa dia tidak begitu serius. Mungkin dia melakukan ini karena kasihan dengan Edward atau mungkin karena waktu itu aku telah menolongnya," jawab Samantha. "Kau bodoh. Kenapa tidak kau tanyakan langsung padanya?" Samantha menggeleng. Mana mungkin dia menanyakan hal itu?
Bukankah kau bilang ingin mencari pria yang bisa menerima Edward? Samantha mulai memandangi Anne dengan serius. Aku rasa John adalah orangnya. Aku lihat dia sangat menyayangi Edward dan kalau kau tidak punya perasaan padanya mana mungkin kau mau dicium olehnya dan tidur dengannya. Aku lihat waktu itu di pantai dan maaf, tadi aku mengejar Edward dan masuk ke dalam kamarmu. Kata Anne dengan tidak enak hati. Wajah Samantha langsung merona, malu karena Anne melihat mereka. Anne segera bangkit berdiri, menyalakan api kompor kembali untuk membuat sarapan yang tertunda. Samantha melihat air yang berada di dalam gelas yang dipegangnya, dia sedang memikirkan apa yang sedang dikatakan oleh Anne. Auntie, apa menurutmu hubungan kami akan berhasil? Tanyanya. Kenapa kau bertanya demikian? Jika kau tidak mencoba bagaimana kau bisa tahu berhasil atau tidak? Suatu hubungan itu harusnya dijalani terlebih dahulu barulah kau bisa tahu berhasil apa tidak. Aku tahu apa yang kau khawatirkan tapi kau juga harus tahu, tidak semua pria itu sama. Kata Anne lagi. Samantha terdiam sejenak tapi kemudian dia segera bangkit berdiri. Samantha segera berjalan kembali menuju kamarnya. Bukannya dia tidak mau menerima John tapi dia takut dikhianati seperti dulu. Seorang pria yang sangat dia cintai pergi begitu saja, mengkhianati cintanya dengan wanita lain. Itu sebabnya dia tidak begitu mau membuka hatinya untuk pria manapun, karena dia tidak mau lagi sakit hati untuk kedua kalinya. Samantha masuk ke dalam kamarnya dan melihat Edward yang begitu ceria bercanda dengan John. Dia begitu bahagia melihatnya. Padahal dulu sebelum John hadir dalam hidupnya Samantha bertekad membesarkan Edward sendiri. Seandainya tanpa menikah pun dia tidak keberatan. Tapi semenjak John hadir, hidupnya berubah drastis karena pria gila itu. Edward, apa yang kau bicarakan? Samantha menghampiri mereka dan duduk di sisi ranjang. Mommy, Daddy bilang mau mengajakku naik pesawat terbang. Jawab Edward dengan gembira. Samantha mengangkat Edward dan mendudukkannya di atas pangkuannya. Benarkah? Apa Mommy boleh ikut? Tanyanya. Tentu saja Mom, aku akan jadi pilot dan membawa Mommy keliling dunia. Pilot? Sayang, Mommy akan menantikannya. Samantha memeluk Edward dan mencium wajahnya sedangkan John tersenyum melihat kedua orang itu. Terkadang Samantha tertawa ringan mendengar celotehan Edward yang begitu menggemaskan. Daddy. Panggilan Edward membuyarkan lamunannya. Bolehkah aku mengajak Auntie Anne? Tanyanya. Kau mau mengajak Auntie kemana sayang? Anne muncul dari balik daun pintu yang terbuka. Edward segera turun dari pangkuan Samantha dan berlari menghampiri Anne. Auntie, aku ingin menjadi pilot. Apakah Bibi mau ikut denganku keliling dunia? Tanyanya dengan gembira. Tentu, tapi sekarang, pilot kecil harus mandi dulu. Anne membawa Edward dan menutup pintu kamar itu. Samantha tersenyum melihat kepergian Edward karena Edward terlihat bahagia semenjak kedatangan John kembali. Baby, apa yang kau pikirkan? John menarik Samantha sehingga wanita itu bersandar di dadanya. Tidak, aku hanya senang melihat Edward begitu bahagia. Kau tahu, Edward sangat beruntung ditemukan olehmu. Jika dia dibesarkan oleh orang tua yang tidak mencintainya, mungkin kehidupannya tidak akan seperti saat ini. Kau benar, aku sangat ingin menendang ibu yang telah membuangnya. Katakan padaku jika kau ingin menendangnya, aku akan membantumu dengan senang hati.
Samantha tertawa, selama Edward aman dan Stella Loren tidak mencari masalah, maka dia tidak akan membalas perbuatan yang telah wanita itu lakukan terhadap Edward. Samantha membalikkan tubuhnya dan menatap John dengan lekat. "Terima kasih John, kau telah memberikan sedikit kebahagiaan untuknya." "Apa yang kau katakan?" "Sedikit. Aku akan memberikan banyak kebahagiaan untuknya dan untukmu." Samantha tersenyum, perkataan Anne kembali terngiang di kepalanya. "John, aku telah memikirkannya." "Apa?" "Aku akan menjalani hubungan serius denganmu." John terbelalak kaget, ada apa dengan Samantha hari ini? "Are you serious?" Samantha mengangguk dan tersipu malu. "Oh baby, aku benar-benar senang mendengarnya. Tapi ingat, tidak ada perselingkuhan. Jika kau menyukai wanita lain di kemudian hari, tinggalkan aku baik-baik." Pinta Samantha. "Tidak akan sayang, tidak akan pernah." John memeluk Samantha dengan erat, dia begitu senang mendengarnya. Samantha tersenyum di dalam pelukan John. "Apa keputusannya sudah benar?" Samantha mengangkat kepalanya menatap John dengan lekat, kemudian Samantha mendekatkan wajahnya ke wajah John dan mulai berbisik di telinga pria itu. "John." Samantha memainkan tangannya di dada John dan mengelus bulu halus yang ada di dadanya yang terbuka. John memejamkan matanya, menikmati sentuhan tangan Samantha di dadanya. "John." "Yes baby, apa yang kau inginkan?" tanyanya. "Apa kau mau sebuah ciuman dariku?" Samantha balik bertanya. "Yes baby, of course Iwan." Samantha melebarkan senyumnya dan meniup telinga John. John menahan nafasnya. Ingin rasanya dia membalikkan keadaan itu, tapi dia ingin melihat apa yang ingin Samantha lakukan. Samantha meremas bulu halus di dada John dan langsung menariknya. John berteriak kesakitan dan memegangi dadanya, tapi pada saat itu Samantha langsung melepaskan diri dan berlari keluar dari kamarnya. "Samantha, akan aku balas kau?" teriak John di dalam kamar. Sedangkan Samantha kabur ke kamar Edward. Dia sangat puas dapat membalas perbuatan John yang telah membuatnya tidur tidak memakai baju dan membuatnya malu karena dilihat oleh Anne. Seorang wanita cantik berwajah oriental dan bermata biru turun dari mobilnya dan berjalan masuk ke dalam sebuah gedung pencakar langit yang ada di depannya. Wanita cantik itu tampak begitu ceria hari itu, sejak mendengar cerita dari ayahnya jika ada seorang perempuan yang berani melemparkan bikini ke arahnya membuat Sylvia Smith sangat penasaran ingin bertemu dengan wanita itu. Setelah kembali dari Italia, Sylvia sangat ingin bertemu dengan kakaknya. Tentunya dia juga ingin bertemu dengan wanita yang sangat membuatnya penasaran itu. Sylvia segera berjalan menuju ruangan kakaknya. Dia tahu pria itu pasti ada di sana. Sylvia masuk ke dalam ruangan itu dan kaget saat melihat tampang John yang terlihat mengerikan. Bagaimana tidak, setelah Samantha menarik rambut di dadanya, wanita itu langsung kabur pergi begitu saja. Mandi di kamar Edward dan meminta Anne mengambil pakaiannya, dan setelah itu Samantha pergi bersama Edward. Bahkan saat ini Samantha tidak mau menemuinya dan mengunci pintu ruangannya. John benar-benar kesal, ingin rasanya menghukum Samantha tapi dia tidak bisa. Samantha begitu cerdik menyembunyikan diri dan melarikan diri darinya. "Kak, ada apa denganmu?" tanya Sylvia penasaran. "Sylvia, untuk apa kau kemari?" tanyanya pula dengan malas. "Aku ingin bermain-main saja."
Sylvia mengedarkan pandangannya, mencari wanita yang diceritakan oleh ayahnya. "Kak, di mana wanita itu?" tanya Sylvia lagi. "Siapa? Stella?" "Bukan. Di mana calon kakak iparku?" "Dari mana kau tahu dia ada di sini?" "Tentu saja dari Daddy, aku sangat ingin menemuinya," kata Sylvia penuh semangat. "Calon kakak iparmu sedang menyembunyikan diri," jawab John pula. "Apa yang kakak lakukan sampai dia ketakutan begitu?" tanya Sylvia heran. "Tidak ada." Sylvia tersenyum dan menghampiri kakaknya. "Kak, aku sedang bosan. Boleh aku meminjamnya sebentar?" tanyanya. John memperhatikan adiknya itu dengan serius, tapi kemudian pria itu menarik bibirnya dan tersenyum dengan usil. "Sylvia, hari ini ajaklah dia bermain-main sampai kau puas, tapi ingat jangan keterlaluan." John mengeluarkan sebuah kartu dan melemparkannya di atas meja, sedangkan Sylvia tersenyum dan mengambil kartu itu. "Kakak tenang saja, aku hanya akan mengisenginya sedikit," katanya dengan gembira. Setelah tahu ruangan Samantha dari kakaknya, Sylvia segera menuju ruangan itu. Dia sudah tidak sabar ingin melihat wanita yang bisa membuat wajah kakaknya terlihat mengerikan seperti itu. Samantha sedang memainkan jarinya di keyboard komputernya dengan serius. Dia telah mengunci pintu ruangannya karena takut John tiba-tiba masuk dan membalas perbuatannya. John memang sudah mengetuk pintu ruangannya berkali-kali, tapi dia tidak peduli. Siapa suruh John selalu mengusilinya? Tangannya terhenti saat mendengar ketukan di pintu. Dia pikir itu John, tapi suara seorang wanita di luar sana membuatnya bangkit berdiri dan berjalan ke arah pintu. Samantha membuka pintu itu dan tampak seorang wanita cantik berwajah oriental dan bermata biru sedang tersenyum manis padanya. "Apa kau Samantha?" tanya wanita itu. "Ya," jawab Samantha. "Aku Sylvia, Sylvia Smith." "Smith? Kau saudara John?" tanyanya. Sylvia mengangguk dan tersenyum padanya. "Kakak bilang kau bisa menemaniku jalan-jalan," kata Sylvia. "Apa dia bilang begitu?" "Benar." Samantha berpikir sejenak, akan lebih baik mengikuti Sylvia daripada seharian menyembunyikan diri di ruangan itu. "Baiklah kalau begitu," jawabnya. Samantha mengambil tasnya dan mengikuti Sylvia. Sylvia menggandeng tangannya dan mereka berjalan keluar dari tempat itu dengan akrab. Saat mereka hendak masuk ke dalam mobil, seorang wanita berjalan tidak jauh dari mereka dan tanpa sengaja melihat ke arah mereka. Stella yang baru saja tiba sangat kaget saat melihat Sylvia menggandeng seorang wanita yang dia kenal, wanita yang menyembunyikan anaknya. Dia segera berlari hendak menghampiri mereka karena dia ingin menanyakan keberadaan anaknya, tapi Sylvia dan wanita itu telah naik ke dalam mobil dan mobil itu pun telah berlalu pergi. Stella menggenggam tangannya dengan erat, padahal tujuannya hari ini untuk menemui John karena diminta oleh ayahnya. Tapi wanita itu, haruskah dia mengikutinya? Stella mengurungkan niatnya. Menemui John sangatlah penting karena perusahaan ayahnya tiba-tiba mengalami kondisi kritis. Wanita itu segera masuk ke dalam tempat itu untuk meminta maaf pada tunangannya, karena bisa dia tebak Johnlah yang melakukan semua itu. Dia sangat ketakutan saat melihat tampang John yang mengerikan dan melotot ke arahnya. Suasana hati John yang sudah buruk semakin buruk saat melihat Stella masuk ke dalam ruangannya. "Honey, aku mau minta maaf,"
Stella memberanikan diri berbicara pada pria itu. Untuk apa? Honey, aku yang salah. Kenapa kau membuat perusahaan ayahku mengalami kritis? Aku sudah bilang, jangan berani melawanku dan berhenti memanggilku Honey, kata John dengan kesal. Tidak, aku tunanganmu. Kenapa kau seperti ini padaku? Teriak Stella. Stella, suasana hatiku sedang tidak baik. Sebaiknya kau pergi sekarang. Asal kau tahu, kau bukan tunanganku lagi. Stella terbelalak kaget. Apa maksud perkataan John? Tidak. Aku tidak mau. Aku tetap ingin menjadi tunanganmu. Teriak Stella kembali dengan histeris. Dia mulai menangis dan menyesali perbuatannya malam itu. Terserah, kau bisa jadi tunanganku sampai kau tua. Jawab John dengan malas. Apa? Stella tidak percaya mendengarnya. Memang waktu itu dia yang menginginkan pertunangan itu. Dia langsung jatuh cinta saat melihat John dan memaksa ayahnya untuk berbicara kepada Michael Smith. Dia bahkan meminta ayahnya untuk memaksa Michael Smith supaya mau menjodohkannya dengan John. Dia bahkan rela membuang semuanya demi pria itu. Dia tidak terima tali pertunangan mereka diputus begitu saja oleh John. John, kenapa kau begitu jahat? Aku rela melepaskan semuanya demi menjadi tunanganmu. Apa yang kau lepaskan? Tanya John. Stella diam saja, tidak bisa menjawab pertanyaan John. Apa waktu itu aku memaksamu untuk menjadi tunanganku? Ingat, pertunangan kita terjadi karena bisnis dan karena paksaan ayahmu yang merengek pada ayahku terus-menerus. Aku juga mau menjadi tunanganmu karena ingin memanfaatkan ayahmu saja, kata John lagi. Stella menggigit bibirnya. Jadi selama ini John tidak pernah mencintainya? Stella, mungkin aku akan berbaik hati melepaskan perusahaan ayahmu, tapi dengan syarat, kau dan aku tidak punya hubungan lagi karena aku sudah punya wanita lain. Aku tidak ingin membuat wanitaku salah paham nanti. Wanita lain. Jadi malam itu John tidak asal bicara? John, jangan seperti ini, pinta Stella. Jadi, harus bagaimana? Malam itu kau berani menjebakku dan tidak berpikir akan akibatnya. Aku minta maaf. Aku maafkan, jadi selagi aku berbaik hati mau melepaskanmu dan ayahmu, maka sekarang keluar dari ruanganku dan jangan menggangguku lagi. Stella memandang John dengan lekat dan dia tidak punya pilihan. Jika dia masih di sana dan memaksa John, maka bisa dipastikan, besok perusahaan ayahnya hanya akan tinggal nama saja. Aku akan kembali. Stella segera keluar dari ruangan itu, tapi sebelum itu dia menemui seorang security yang berjaga di pintu masuk untuk bertanya mengenai wanita yang keluar bersama Sylvia tadi. Setelah tahu ternyata wanita itu bekerja di sana, Stella jadi memiliki kesempatan untuk menemui wanita itu kapan saja. Bertanya di mana anaknya dan tentu saja meminta wanita itu mengembalikan anaknya. Dia juga akan mencari tahu, wanita mana yang telah merebut John darinya. Bukan hanya anaknya nanti, dia juga akan menyingkirkan wanita yang telah menghalangi jalannya. Sementara itu Samantha, tidak perlu ditanya. Dia benar-benar dikerjai oleh Sylvia habis-habisan. Mereka sudah masuk ke dalam semua butik yang mereka temui. Sylvia juga meminta Samantha mencoba semua pakaian yang dipilihnya. Samantha dengan terpaksa mengikuti perkataan Sylvia. Dia juga diminta berjalan dengan baju yang dipakainya seperti seorang model. Samantha sangat kesal. Dia berharap tidak akan bertemu lagi dengan anggota keluarga Smith lainnya. Saat itu bahkan Sylvia belum puas mengerjainya.
Sylvia mengajak Samantha masuk ke dalam sebuah butik khusus pakaian pengantin. Samantha sedang berdiri di depan Sylvia dengan gaun pengantin yang dipilih wanita itu dengan keadaan lelah. "Sylvia, kenapa kau selalu memintaku mencoba pakaian yang kau pilih? Dan kenapa aku harus mencoba pakaian pengantin juga?" tanyanya. "Ini semua untuk calon kakak iparku," jawab Sylvia dengan santai. "Kakak ipar? Kenapa kau tidak ajak orangnya langsung?" tanya Samantha. Samantha sangat kesal, dia pikir bisa melarikan diri dari John. Tapi ternyata, kenapa kedua orang ini begitu menyebalkan? Jangan sampai aku bertemu dengan ibunya atau saudara lainnya kelak, kata Samantha dalam hati. Sylvia tersenyum padanya, memang sudah dia lakukan. Apa Samantha tidak sadar? "Cobalah yang lain, ini jelek," kata Sylvia. "Sylvia, aku benar-benar lelah. Kakiku juga sudah sakit, bisa lain kali saja," pinta Samantha. Sepatu hak tinggi yang dipakainya sudah seperti paku yang menancap di kakinya. Bisa dibayangkan? Berjam-jam mencoba semua baju yang dipilih Sylvia, berjalan seperti seorang model dan wanita itu belum puas juga. "Oh please, aku hanya punya waktu hari ini." Sylvia memasang wajah memelas padanya. Samantha memejamkan matanya, tidak bisa menolak permintaan Sylvia. Jika Sylvia laki-laki, mungkin sudah dia pukul sedari tadi. Akhirnya dia mengikuti permintaan Sylvia untuk mencoba beberapa gaun yang dipilih olehnya, dan setelah dirasa cukup, Sylvia menyudahi keisengannya. Hari itu Samantha pulang ke rumahnya dengan kaki pegal dan lelah yang luar biasa. Samantha pulang dan langsung tewas di atas tempat tidurnya, tidak sanggup lagi menggerakkan kakinya. Dia bahkan meminta Anne menginap untuk 1 malam karena dia tidak yakin bisa membawa Edward tidur. Tapi sebelum itu, dia meminta Anne mengunci pintu rapat-rapat dan meminta Anne tidak membuka pintu jika John datang. Samantha sangat tidak ingin bertemu John saat ini, tapi dia lupa. Tadi pagi dia meninggalkan kunci di atas meja agar saat John pergi, pria itu bisa mengunci pintu rumahnya. Dan saat malam John kembali ke apartemen Samantha dengan membawa beberapa paperback yang diberikan Sylvia. Pria itu masuk ke dalam kamar, tersenyum melihat Samantha yang sudah tidak sadarkan diri dan tidur karena kelelahan. Sepertinya Sylvia sudah sedikit kelewatan.